Jika kita mendorong mobil mainan dengan kuat, maka semakin cepat pula mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka benda itu percepatannya semakin besar pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Hani Dwi Kartika Putri. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini, kita akan belajar soal dan latihan tentang garis lurus. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus sendiri juga sering disebut sebagai translasi beraturan. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Persamaan GLB dapat dituliskan sebagai V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T, atau T sama dengan F per T. Dengan V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak satuannya meter, T sama dengan waktu satuannya sekon. Rumus persamaan GLBB dapat dituliskan dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dan dikali T. Atau Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Atau S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dengan F sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, F0 sama dengan kecepatan awal satuannya meter per sekon, Ft sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, S sama dengan jarak satuannya meter, T sama dengan waktu satuannya sekon. Hukum yang mendasari materi kali ini adalah hukum Newton. Fenomena bergeraknya benda diamati oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Isaac Newton. Pada tahun 1687, melalui karyanya yang berjudul Principia, Newton memperkenalkan 3 hukum gerak yang disebut juga sebagai hukum Newton. Berdasarkan materi dan juga rumusan-rumusan yang telah sampaikan, mari kita belajar dan menjawab soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon pangkat minus 1 selama 15 sekon. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 6 meter per sekon pangkat minus 1 selama 5 sekon. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah A 8 meter per sekon pangkat minus 1 dan 12 meter per sekon pangkat minus 1, B 9,75 meter per sekon pangkat minus 1 dan 12,75 meter per sekon pangkat minus 1, C 12 meter per sekon pangkat minus 1 dan 12 meter per sekon pangkat minus 1, D 10,5 meter per sekon pangkat minus 1 dan 1,4 meter per sekon pangkat minus 1, E 10,5 meter per sekon pangkat minus 1 dan 10,5 meter per sekon pangkat minus 1. Gimana kalau kita bahas sama-sama jawabannya? Dari soal dapat diketahui F1 sama dengan 15 meter per sekon, T1 sama dengan 15 sekon, T2 sama dengan 6 meter per sekon, T2 sama dengan 5 sekon. S1 sama dengan F1 dikali T1 sama dengan 15 meter per sekon dikali 10 sama dengan 150 meter. Perpindahan 120 meter, jarak 180 meter, total waktu 155 sekon. S2 sama dengan F2 dikali T2 sama dengan 6 meter per sekon dikali 5 sekon sama dengan 30 meter. Kecepatan rata-rata 1 sama dengan 120 per 155 sama dengan 8 meter per sekon. Kecepatan rata-rata 2 sama dengan 180 per 155 sama dengan 12 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2, jarak titik A dan titik B adalah 78 meter. Dari titik A, sebuah benda bergerak menuju titik B dengan kecepatan tetap 6 meter per sekon pangkat minus 1.
Pada saat yang bersamaan, dari titik B bergerak benda lain menuju ke titik A dengan kecepatan awal 2 meter per sekon pangkat minus 1 dan percepatannya 2 meter per sekon pangkat minus 2. Kedua benda tersebut akan bertemu setelah bergerak selama A 6 sekon dan bergerak 54 meter dari A, B 6 sekon dan berjarak 54 meter dari B, C 4 sekon dan berjarak 24 meter dari B, D 4 sekon dan berjarak 24 meter dari A, E 5,7 sekon dan berjarak 34,2 meter dari A. Hal tersebut diketahui S0 sama dengan 78 meter diukur dari acuan A, F0 sama dengan minus 2 meter per sekon pangkat minus 1, A sama dengan minus 2 meter per sekon pangkat minus 2. Ditanya, kedua benda akan bertemu setelah bergerak selama. Angka pertama adalah SS sama dengan SB aksen, maka SA sama dengan SB, 6T sama dengan 78 dikurang 2T dikurang T2, T2 ditambah 8T dikurang 78 sama dengan 0. T sama dengan buka kurung minus 8 ditambah akar dari 64 ditambah 4 dikali 78 tutup kurung per 2 sama dengan minus 4 ditambah akar dari 94 sama dengan 5,75. SB sama dengan S0 ditambah FB ditambah setengah dikali A dikali T2 sama dengan 78 dikurang 2T dikurang T2. Jadi jawabannya adalah E. Benda A bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 5 meter per sekon pangkat minus 1 dan percepatannya 2 meter per sekon pangkat minus 2. Setelah 5 sekon benda A bergerak, benda B bergerak lurus beraturan. Agar dalam waktu 10 sekon benda B dapat menyusul benda A, kecepatan benda B harus A 30 meter per sekon pangkat minus 1, B 25 meter per sekon pangkat minus 1, C 20 meter per sekon pangkat minus 1, D 15 meter per sekon pangkat minus 1, dan E 10 meter per sekon pangkat minus 1. Soal tersebut dapat diketahui F1 sama dengan 5 meter per sekon, A sama dengan 5 meter per sekon, T1 sama dengan 10 sekon, T2 sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah FB. Jadi, FTB sama dengan F0B ditambah A dikali T. 12 sama dengan 0 ditambah A dikali 3 sama dengan 12 sama dengan 3A. A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. SB sama dengan F0B dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. SB sama dengan 0 dikali T dikali setengah dikali 4 dikali T kuadrat. SB sama dengan 2T kuadrat. SB sama dengan SA, 12T sama dengan 2T kuadrat. T sama dengan 20 meter sekon. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4, sebuah benda diletakkan vertikal ke atas dari ketinggian 40 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon pangkat minus 1. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat minus 1, kecepatan benda mengenai tanah adalah A 40 meter per sekon pangkat minus 1, B 30 meter per sekon pangkat minus 1, C 20 meter per sekon pangkat minus 1, D 15 meter per sekon pangkat minus 1, dan E 5 meter per sekon pangkat minus 1. Dari soal tersebut dapat dituliskan F02 sama dengan 10 dan T sama dengan 40 meter. Ditanya adalah F2. Jadi F2 sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 gravitasi. F sama dengan akar dari F0 kuadrat ditambah 2 gravitasi. F sama dengan akar dari 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 40 meter. F sama dengan 100 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah 800 meter kuadrat per sekon kuadrat. F sama dengan 900 meter kuadrat per sekon kuadrat. F sama dengan 30 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5, benda A jatuh bebas dari ketinggian menara setelah 2 sekon
Dari tempat yang sama, benda B juga jatuh bebas jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat minus 1. Jarak benda A dan B setelah 4 sekon dari jatuhnya benda B adalah A 60 meter, B 80 meter, C 100 meter, D 120 meter, dan E 180 meter. Diketahui T sama dengan 2S, G sama dengan 10 meter per sekon, T2 sama dengan 4. Ditanya jarak yang ditempuh benda. Jadi jawabannya adalah A sama dengan setengah dikali G dikali T2, yaitu 180 meter. Nah, jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, gambar berikut ini menunjukkan grafik gerakan dua benda A dan B. Berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan hal-hal berikut kecuali A. Kedua benda bertemu pada detik ke-5, B. Kelajuan kedua benda sama pada titik ke-5, C. Setelah 5 sekon benda A menempuh jarak 50 meter, D. Setelah 5 sekon benda B menempuh jarak 100 meter, E. Benda A bergerak lurus berubah beraturan, sedangkan benda B bergerak lurus beraturan. Tersebut dapat diketahui B sama dengan 20, S sama dengan 5, dan ditanya kesimpulan pada grafik. Jadi, T sama dengan 5 dikali 1 meter per sekon per 15 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon per 10 sekon dikurang 15 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon per 10 sekon. T sama dengan 5 meter per sekon per 15 meter per sekon per 10 sekon dikurang 5 meter per sekon per 10 sekon. T sama dengan 5 meter per sekon per 1,5 meter per sekon kuadrat dikurang 0,5 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 meter per sekon per 1 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 sekon. SP sama dengan F0 P dikali T ditambah setengah dikali A dikali P dikali T kuadrat. SP sama dengan 0 meter per sekon dikali 20 sekon ditambah setengah dikali setengah meter per sekon kuadrat dikali 20 sekon kuadrat. SP sama dengan 0,75 meter per sekon kuadrat dikali 400 sekon kuadrat. SP sama dengan 100 meter. Jadi kesimpulan pada grafik jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu dilukiskan seperti gambar berikut ini. Pada interval waktu antara 10 sekon hingga 12 sekon, mobil bergerak A. Lurus dipercepat dengan kecepatan 5 meter per sekon pangkat minus 2, B. Lurus dipercepat dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat minus 2, C. Lurus diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon pangkat minus 2, D. Lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon pangkat minus 2, E. Lurus beraturan dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per sekon pangkat minus 2. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui Ft sama dengan 0, F0 sama dengan 20, T sama dengan 2. Yang ditanya adalah interval waktu. Jawabannya bergerak GLBB diperlambat dengan perlambatan A sama dengan Ft dikurang F0 per T sama dengan 0 dikurang 20 per 2. Minus 20 per 2 sama dengan minus 10 meter per sekon. Jadi, tanda minus menyatakan gerak diperlambat dan jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, untuk gerak jatuh bebas berlaku A. Kecepatan dan percepatan tetap, B. Kecepatan 0 dan percepatannya 0, C. Kecepatan bertambah dan percepatannya 0, D. Kecepatan tetap dan percepatan 0, E. Kecepatan bertambah dan percepatan tetap. Pada gerak jatuh bebas, benda dijatuhkan tanpa ada kecepatan awal dan benda bergerak dengan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga pada gerak jatuh bebas berlaku persamaan gerak kecepatan bertambah dan kecepatannya tetap. Jawabannya adalah yang E. Yang ke-9 adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan mula-mula 72 km per jam, kemudian mobil itu direm sehingga kecepatan berkurang secara teratur menjadi 18 km per jam dalam waktu 5 sekon. Jarak yang ditempuh mobil selama detik ke-5 adalah A. 4,5 meter,
B 50 meter, C 6,5 meter, D 62,5 meter, E 20,0 meter. Ketahui GLBB F0 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon, FT sama dengan 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah detik kelima. Jawabannya adalah jarak tempuh sama dengan S sama dengan setengah F0 ditambah FT dikali T, S sama dengan setengah 20 tambah 5 dikali 5, S sama dengan 62,5 meter. Jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya, benda yang bergerak lurus beraturan mempunyai A. Kecepatan dan percepatannya 0, B. Kecepatan dan percepatan tetap, C. Kecepatan 0 dan percepatan tetap, D. Kecepatan tetap dan percepatannya 0, E. Kecepatan awal 0 dan percepatan tetap. Jawabannya adalah yang E. Karena bergerak lurus beraturan, maka percepatannya harus tetap, begitu juga dengan kecepatan saat melaju. Wah, gak kerasa nih, sudah 10 soal loh yang kita jawab bareng-bareng. Gimana? Dari 10 soal tersebut, mana nih yang paling mudah dan juga yang paling sulit menurut kalian? Kalau gitu, gimana kalau kita lanjut ke soal yang berikutnya? Soal berikutnya, sebuah partikel bergerak lurus berubah beraturan menurut persamaan X sama dengan 2R kuadrat plus 4R minus 5 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan partikel setelah bergerak selama 1 sekon adalah A 8 meter sekon pangkat minus 1, B 5 meter per sekon pangkat minus 1, C 4 meter per sekon pangkat minus 1, D 2 meter per sekon pangkat minus 1, E 1 meter per sekon pangkat minus 1. Dari soal tersebut, dapat diketahui X sama dengan 2R kuadrat plus 4R minus 5, T sama dengan 1, yang ditanya adalah Fs, jadi F sama dengan dr per dt, sama dengan d per dt buka kurung 2R kuadrat plus 4R minus 4, sama dengan 4R plus 4. Untuk T sama dengan 1 sekon, F sama dengan 4R plus 4 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 4, V sama dengan 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya yaitu nomor 12. Sebuah partikel bergerak menurut persamaan kedudukan X sama dengan 20 cm plus 4 cm per sekon R kuadrat dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Kecepatan rata-rata pada selang waktu antara T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 5 sekon adalah A 10 meter per sekon, B 28 meter per sekon, C 20 meter per sekon, D 16 meter per sekon, dan E 10 meter per sekon. Soal tersebut dapat diketahui X sama dengan 20 meter per sekon plus 4 cm per sekon R kuadrat, T sama dengan 2 sekon, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Jadi X2 sama dengan 20 ditambah 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 36. X5 sama dengan 20 ditambah 4 kali 5 kuadrat sama dengan 120. V sama dengan 120 kurang 36 per 5 kurang 2 sama dengan 84 per 3 sama dengan 28 meter per sekon, dan pilihannya yang benar adalah yang B. Sebuah benda diletakkan vertikal ke atas dari ketinggian 40 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon pangkat minus 1. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat minus 1, kecepatan benda mengenai tanah adalah A 40 meter per sekon pangkat minus 1, B 30 meter per sekon pangkat minus 1, C 20 meter per sekon pangkat minus 1, D 15 meter per sekon pangkat minus 1, dan E 5 meter per sekon pangkat minus 1. Di soal tersebut dapat dituliskan F02 sama dengan 10 dan T sama dengan 40 meter. Ditanya adalah F2. Jadi F2 sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 gravitasi. F sama dengan akar dari F0 kuadrat ditambah 2 gravitasi. F sama dengan akar dari 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 40 meter.
F sama dengan 100 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah 800 meter kuadrat per sekon kuadrat. F sama dengan 900 meter kuadrat per sekon kuadrat. F sama dengan 30 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya yaitu nomor 14. Benda A jatuh bebas dari ketinggian tertentu setelah 2 sekon. Dari tempat yang sama, benda B juga jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, jarak benda A dan B setelah benda B jatuh selama 4 sekon adalah A 60 meter, B 80 meter, C 100 meter, D 120 meter, E 180 meter. Hal tersebut dapat diketahui T sama dengan 2 sekon, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, T sama dengan 4 sekon. Yang ditanya adalah jarak benda A sampai ke B. Jadi, HA sama dengan 0,5 gravitasi T kali A kuadrat. HA sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 2 ditambah 4 kuadrat. HA sama dengan 180 meter. HB sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 4 kuadrat. HB sama dengan 80 meter. Jadi yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, Chandra yang mengendari mobil dengan kecepatan 90 km per jam tiba-tiba melihat seekor ayam pada jarak 200 meter di depannya. Jika mobil direm dengan kuat sehingga mengalami pelambatan sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, yang terjadi adalah A. Mobil langsung berhenti, B. Mobil berhenti di depan ayam, C. Mobil berhenti sewaktu menabrak ayam, D. Mobil berhenti setelah menabrak ayam, E. Mobil tepat akan berhenti di depan ayam. Dari soal tersebut dapat diketahui V sama dengan 90 km per jam, S sama dengan 200 meter, S0 sama dengan 1,25 meter per sekon. Yang ditanya adalah perlambatan mobil jika mobil direm. Jadi, 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 2 dikali 1,25 kali sekon. 0 sama dengan 625 dikurang 2,5 dikali sekon. S sama dengan 625 dibagi 2,5 sama dengan 250 meter. Jadi, mobil baru berhenti setelah menabrak ayam. Yang benar adalah yang D. Adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan mula-mula 72 km per jam, kemudian mobil itu direm sehingga kecepatan berkurang secara teratur menjadi 18 km per jam dalam waktu 5 sekon. Jarak yang ditempuh mobil selama detik kelima adalah A. 4,5 meter, B. 50 meter, C. 6,5 meter, D. 62,5 meter, E. 20,0 meter. Ketahui GLBB F0 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon, FT sama dengan 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah detik kelima. Jawabannya adalah jarak tempuh sama dengan S sama dengan setengah F0 ditambah FT dikali T, S sama dengan setengah 20 tambah 5 dikali 5, S sama dengan 62,5 meter. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu dilukiskan seperti gambar berikut ini. Pada interval waktu antara 10 sekon hingga 12 sekon, mobil bergerak A. Lurus dipercepat dengan kecepatan 5 meter per sekon pangkat minus 2. B. Lurus dipercepat dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat minus 2. C. Lurus diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon pangkat minus 2. D. Lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon pangkat minus 2. E. Lurus beraturan dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per sekon pangkat minus 2. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui FT sama dengan 0, F0 sama dengan 20, T sama dengan 2. Yang ditanya adalah interval waktu. Jawabannya bergerak GLBB diperlambat dengan perlambatan A sama dengan FT dikurang F0 per T sama dengan 0 dikurang 20 per 2. Minus 20 per 2 sama dengan minus 10 meter per sekon. Jadi
Tanda minus menyatakan gerak diperlambat dan jawabannya adalah yang D. Berikutnya, sebuah mobil bergerak dengan lintasan menurut garis lurus dengan kecepatan konstan. Gerak yang dilakukan mobil itu adalah A. Vertikal, B. Jauh bebas, C. Lurus dipercepat, D. Melingkar, dan E. Lurus beraturan. Dari soal tersebut, dapat disimpulkan soal tersebut termasuk dalam GLBB, yang dimana salah satu cirinya adalah berubah semakin lama semakin cepat. Dengan kata lain, gerak benda dipercepat. Namun demikian, GLBB juga berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Jadi jawabannya adalah yang C, lurus dipercepat. Soal berikutnya, grafik berikut ini melukiskan hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerakan benda selama 5 sekon. Dari grafik di atas, jarak yang ditempuh benda selama 4 sekon adalah A 140, B 160, C 170, D 200, E 260. Soal tersebut dapat dituliskan F0 dikali T sama dengan 140, T sama dengan 4 sekon, S sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah S. Jadi, S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. S sama dengan 140 ditambah setengah dikali 120. S sama dengan 140 ditambah 60, jadi sama dengan 200. Yang benar adalah D. Ke-20, Indri mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam, tiba-tiba melihat seekor ayam di tengah jalan pada jarak 200 meter di depannya. Jika mobil direm dengan pelambatan maksimum 100,25 meter per sekon pangkat minus 2, maka peristiwa yang jadi adalah soal tersebut dituliskan V2 sama dengan 0, V02 sama dengan 25 kuadrat, A sama dengan 1,25, yang ditanya adalah S. Dan F kuadrat sama dengan F0 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. 02 sama dengan 25 kuadrat dikurang 2 dikali 1,25 kali sekon. 0 sama dengan 625 dikurang 2,5 kali sekon. 2,5 dikali sekon sama dengan 625, S sama dengan 625 per 2,5. S sama dengan 25 meter. Dan ternyata berhenti pada jarak 20 meter dari mobil awal bergerak, atau dengan kata lain berhenti sebelum menabrak ayam. Karena jarak awal ayam ke mobil saat bergerak adalah 200 meter. Nomor 21, sebuah anak panah ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 90 meter per sekon. 4 sekon kemudian, pada tempat yang sama, anak panah yang lain ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 75 meter per sekon pangkat minus 1. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat minus 1, kedua anak panah tersebut bersamaan pada ketinggian. Diketahui V sama dengan 90 meter per sekon, F2 sama dengan 75 meter per sekon, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah kedua anak panah tersebut bersamaan pada ketinggian. Jadi persamaan posisi panah 1 sama dengan H1 sama dengan F0 ditambah setengah gravitasi dikali T2 sama dengan 90T ditambah setengah dikali minus 10 dikali T2 sama dengan 90T dikurang 5T2. Persamaan posisi panah 2, H2 sama dengan F0T2 ditambah setengah G2. Percepatan panah 2 bergerak 4 sekon setelah panah 1 ditembakkan, maka T2 sama dengan T-4 sekon. Sehingga H2 sama dengan 75 T-4 ditambah setengah dikali 10 dikali T-4 pangkat 2 sama dengan 75 T-4 minus 5 T-4 pangkat 2. Maka kedua anak panah bertemu pada saat H1 sama dengan H2. H1 sama dengan H2 90T minus 5T2 sama dengan 75 T4 dikurang 5T minus 2, 90T dikurang 5T2 sama dengan 75T minus 300 minus 5 dikali T2 minus 8T ditambah 16. 90T minus 5T2 sama dengan 75T minus 300 minus 5T2 ditambah 40T minus 80.
Jadi 25T sama dengan 380. 5T sama dengan 75. T sama dengan 76 per 5 sama dengan 15,2 sekon. Jadi ketinggian kedua anak panah saat keduanya bertemu adalah H1 sama dengan 90T minus 5T2 sama dengan 90 dikali 15,2 dikurang 5 dikali 15,2 kuadrat sama dengan 1368 dikurang 1155,2 sama dengan 212,8 meter. H2 sama dengan 57 kali 15,2 minus 4 minus 5 dikali 15,2 minus 4 kuadrat sama dengan 75 dikali 11,2 minus 5 dikali 12,2 dikali 2 sama dengan 840 dikurang 627 di koma 2 sama dengan 212,8 meter. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya, gambar berikut ini menunjukkan grafik gerakan dua benda A dan B. Berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan hal-hal berikut kecuali A. Kedua benda bertemu pada detik kelima. B. Kelajuan kedua benda sama pada titik kelima. C. Setelah 5 sekon benda A menempuh jarak 50 meter. D. Setelah 5 sekon benda B menempuh jarak 100 meter. E. Benda A bergerak lurus berubah beraturan, sedangkan benda B bergerak lurus beraturan. Tersebut dapat diketahui B sama dengan 20, S sama dengan 5, dan ditanya kesimpulan pada grafik. Jadi T sama dengan 5 dikali 1 meter per sekon per 15 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon per 10 sekon dikurang 15 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon per 10 sekon. T sama dengan 5 meter per sekon per 15 meter per sekon per 10 sekon dikurang 5 meter per sekon per 10 sekon. T sama dengan 5 meter per sekon per 1,5 meter per sekon kuadrat dikurang 0,5 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 meter per sekon per 1 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 sekon. SP sama dengan F0 P dikali T ditambah setengah dikali A dikali P dikali T kuadrat. SP sama dengan 0 meter per sekon dikali 20 sekon ditambah setengah dikali setengah meter per sekon kuadrat dikali 20 sekon kuadrat. SP sama dengan 0,75 meter per sekon kuadrat dikali 400 sekon kuadrat. SP sama dengan 100 meter. Jadi kesimpulan pada grafik jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, grafik berikut ini melukiskan hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerakan benda selama 5 sekon. Dari grafik di atas, jarak yang ditempuh benda selama 4 sekon adalah A 140, B 160, C 170, D 200, E 260. Soal tersebut dapat dituliskan F0 dikali T sama dengan 140, T sama dengan 4 sekon, S sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah S. Jadi S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. S sama dengan 140 ditambah setengah dikali 120. S sama dengan 140 ditambah 60 jadi sama dengan 200. Yang benar adalah D. Soal selanjutnya, sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan X sama dengan 4T2 dikurang 2T ditambah 2. Bila X diukur dalam meter dan T dalam sekon, kecepatan pada selang waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 adalah diketahui X sama dengan 4T2 dikurang 2T2, T1 sama dengan 1, T2 sama dengan 2. Ditanya kecepatannya. Jadi, X sama dengan 4T2 dikurang 2T ditambah 2 meter. V sama dengan X aksen sama dengan 8T dikurang 2. V saat 1 sekon sama dengan 8 kali 1 minus 2 sama dengan 6 meter per sekon. V saat 2S sama dengan 8 kali 2 minus 2 sama dengan 14 meter per sekon. Yang benar adalah jawabannya E. Terakhir, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap terbesar 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 menit adalah
Dari soal tersebut dapat dituliskan V sama dengan 80, T sama dengan 5 menit. Yang ditanya adalah sekon. Jadi S sama dengan V dikali T sama dengan S sama dengan 80 kali 5 per 60, S sama dengan 6,667 km. Jadi yang benar adalah B. Dari soal-soal tersebut, ternyata fisika itu mudah kan? Asalkan kita mau belajar dan disertai berdoa. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.